dan sekalian, saya beruntung telah hadir di dekat saya seorang pakar untuk seni budaya. Nah, beliau ini sekarang sudah sukses di usahanya sebagai seni pahat batu. Oke, teman-teman, kita mau belajar nih gimana sih sukses story beliau sebagai seorang seni pahat batu. Oke, untuk tidak berlama-lama kita kenalan aja yuk. Oke Pak, selamat siang. Saya Indra. Ya. Bapak dipanggil Tarjiman. Pak Tarjiman. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sekarang dikenal sebagai pengusaha seni pahat batu ya Pak ya? Ya, bisa begitu. Seperti itu. Nah, boleh dong Pak ceritakan ke kita kok sukses story Bapak kok bisa menjadi seorang pengrajin atau pengusaha seni pahat batu yang sukses itu gimana Pak? Asal mulanya tuh Bapak berawal dari apa sih Pak? Apakah Bapak langsung di dunia ini di seni atau gimana Pak? Ya, begini Mas Hendra. Ya. Sebenarnya kalau kita misalkan sedikit melihat dari riwayat saya sebagai istilahnya pemahat batu, Baik. itu memang ada semacam ini. Awalnya ada garis keturunan juga. Oh, garis keturunan. Baik. Dari mbah saya, dari Baik. bapak saya gitu. Cuman pada waktu itu bapak saya, mbah saya itu hanya sebatas seperti membuat nisan, Buat bisa seperti membuat gilingan kedelai, dan kedelai. seperti tumpak untuk bangunan rumah. Baik. Itu kurang lebihnya seperti itulah. Baik. Nah, di era saya itu terus sudah mulai pengembangan. Pengembangan. Pada waktu itu sebetulnya Ya. saya juga belum mengenal masalah apakah ini sebagai profesi saya atau kalau memang karena ini yang bisa saya kerjakan. Pada awalnya memang begitu. Berarti Bapak asalnya itu sebelum menjadi pengrajin atau usaha seni pahat batu ini, apa Bapak pernah bekerja di tempat lain ataukah langsung menggeluti profesi sebagai seni pahat batu ini Pak? Ya, itu terus kan begini. Baik. Semuanya kan mulai diproses. Ya. Orang tua saya karena merasa pada waktu itu memang ada keterbatasan masalah ekonomi sosialnya. Ekonomi. Jadi sebagai orang tua saya itu terus terang tidak mampu untuk menyekolahkan saya di sekolah yang formal. Baik. Nah, jadi pada waktu itu memang saya diminta supaya sama-sama pemahat. Ini bagaimana caranya saya bisa meningkatkan dibandingkan orang tua saya memahatkan begitu. Nah, gitu. pada akhirnya orang tua saya maupun saya itu memutuskan untuk saya belajar di seorang seniman juga. Oke. Nah, di situ saya belajar. Terus di situ saya cukup lama Mas di situ. Iya. Saya sampai kurun waktu kurang lebih hampir 19 tahun dan 20 tahun saya. 20 tahun di Iya. dunia seni pahat. Ya, jadi saya ikut orang itu kurang lebihnya sekitar 20 tahunan. Oh, berarti awalnya Bapak sebagai pekerja dulu. Pekerja tetap di seni pahat tapi ikut sama orang. Oh, seperti itu. Baik. Tapi kok sekarang sudah mengambil keputusan untuk berwirausaha mandiri ya Pak ya? Ya, Seperti itu. ya memang pada waktu itu ada semacam seorang misalkan ya bisa dibilang sesepuh ataupun orang tua yang misalkan cukup memperhatikan saya. Oke. Itu beliau itu memberikan suatu motivasi terhadap saya. Oke. Nah, karena melihat mungkin apakah saya itu secara istilahnya pandangan beliau punya prospek yang bagaimana lebih baik atau bagaimana, dia memberikan suatu motivasi. Iya. Kalau suatu waktu Mas Tarjiman itu nanti sudah usaha sendiri ataupun berdiri sendiri, saya lah orang pertama yang akan memberikan order atau pesen ke Mas Tarjiman. Begitu. Oh, begitu. Iya. Jadi mungkin beliau sudah mengetahui karya dari Pak Tarjiman sendiri. Betul.
Oke, jadi karena terus terang begini, sedikit saya cerita. baik. Pada waktu saya ikut orang, saya juga berusaha mas, istilahnya itu selalu menjaga etika. Beretika. Kita menjaga di mana saya itu bekerja. Iya. Saya juga merasa ikut memiliki usaha itu sendiri. Setuju Pak. Jadi saya tidak pernah mau misalkan ada orang saya minta karyanya Mas Tarjiman berapa misalkan, itu saya tidak bisa langsung begitu. Nah, seandainya ada misalkan buyer ataupun tamu yang meminta karya saya tetap memberikan jawaban baik Bapak misalkan itu nanti barang itu yang mengerjakan itu saya. Tapi administrasi Bapak tetap melalui di mana saya itu bekerja. Oh gitu. Berarti kita ingin prosedur yang ada karena waktu itu posisi Bapak sebagai karyawan. Betul. Betul. Nah, dengan adanya orang yang memberikan motivasi tersebut, akhirnya Bapak termotivasi untuk membuka usaha mandiri. Betul. Dan orang tersebut sudah, begitu Bapak udah punya usaha, dia adalah orang yang pertama yang akan ibaratnya memfasilitasi atau membeli karya-karya Bapak. Betul. Oke. Berarti berawal dari situ Pak. Jadi Bapak dimulai itu semuanya itu memang bekerja dulu sama orang ya Pak ya? Betul, iya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak bekerja sebagai pemahat itu ikut sama orang berapa tahun Pak? Ini tuh mas, kurang lebihnya sekitar ya antara 19 sampai 20 tahun. Wah, 20 tahun ikut Ya. orang Pak? Tetapi Baik. sebelum saya ikut orang itu pun, saya semenjak kecil memang sudah bergelut dengan batu mahat. Cuman gitu. beda tempatnya mas. Oh, Pada baik. waktu itu saya mahat harus cari batu di kali. Oh baik. Kita ambil misalkan berapa Baik. kilo, 3 kilo, 4 kilo saya bawa pulang Baik. untuk belajar. Gitu. Baik. Oke, berarti dari situ Bapak sudah dapat banyak pengalaman, akhirnya memutuskan untuk melakukan usaha mandiri ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Karena memang Pak, seperti yang kita ketahui, namanya kita kerja sama orang kan pasti ada keterbatasan ya Pak ya. Nah kalau sekarang, kalau kita udah mulai usaha itu, Bapak sekarang sebagai bukan cuma sebagai pemahat, sebagai pengusaha juga untuk di bidang seni pahat ini, artinya ya resiko yang nanggung kita sendiri ya Pak ya. Nah itu, jadi yang perlu saya garis bawahi, kok Bapak bisa termotivasi gitu ya, memotivasi padahal kan orang melihat seni pahat itu kan ya hanya sekedar seni aja gitu, tapi kok Bapak kok termotivasi gitu, apa yang membuat Bapak tuh bisa termotivasi? Itu aja Pak, mungkin saya perlu banyak belajar juga dari Bapak. Jadi selain dari ucapan tadi yang orang yang menyampaikan ke Bapak itu juga, apalagi sih Pak, maksudnya motivasi Bapak kok masih terus menggeluti bidang seni pahat ini Pak? Ya Gitu. ini begini mas ya. Itu saya sampaikan pada awalnya sih saya belum begitu mengenal seperti apa kalau misalkan seni Ya. itu misalkan katakanlah. Jadi belum bisa merasakan pada waktu itu ya yang saya itu yang bisa saya kerjakan. Ya. Tapi lambat laun mas, ini menjadi seperti jiwa saya. Oh, Nah, oke. Seni ini adalah bidang bagian dari kehidupan saya. Oke, berarti sudah mendarah daging ya Pak. Iya, Artinya betul. seni itu bukan cuma sekedar hobi, tapi ya itu tadi Pak, bisa menghasilkan. Betul. Oke. Jadi istilahnya itu begini, saya kerja itu terasa saya tidak pernah merasa terpaksa atau istilahnya Oh, terasa baik. berat, Baik. walaupun Hmm. media yang saya kerjakan mas itu barangnya berat semuanya karena batu. Nah, Betul. di situ tapi saya tidak pernah merasakan berat karena saya dengan senang hati Iya. mengerjakan. Berarti karya Bapak itu batunya kalau boleh saya tahu apa Pak? Bentuk kayak patung atau stupa atau apa nih Pak? Yang Bapak hasilkan dari seni pahat ini Pak? Ya sampai sekarang ini sudah cukup banyak mas. Sudah banyak. Memang sudah tidak bisa menghitung aja, sudah Oh. tidak bisa ngeliat lagi. Baik, ini juga yang di belakang saya ini juga hasil karya Bapak juga ya? Betul. Wah ini susah ya Pak ya? Ya. Jadi kalau saya lihat ini memang asli dari batu. Asli batu. Ini Oke. Materialnya dari batu putih super. Oh batu Nah, ini super, Ini oke. kan pahatan cerita dari wayang kulit. Oh yang kulit, Iya. baik. Berarti Bapak di seni pahat ini juga harus mengetahui sejarah juga ya Pak. Artinya secara tidak langsung kan
kita juga kalau Bapak bikin toko pewayangan ini kan juga harus tahu apa sejarahnya seperti apa segala macam itu ya Pak ya. Ya, sebetulnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Misalkan ada orang mau patung, paling tidak juga kita sedikit tanya. Baik. Patung ini sebetulnya untuk apa? Dan maknanya bagaimana Pak? Oh gitu. Supaya begini sebetulnya. Betul. Itu akan membantu kita mengerjakan. Karena kalau tahu misalkan, jadi dari ungkapan perasaan kita ke media itu nanti bisa sinkron. Itu. Baik. Oke. Kemudian sekarang berarti usaha Bapak udah berjalan lebih dari 20 tahun ya Pak ya? Total semua. Ya, artinya saya mulai ini sekitar tahun 96. Baik. Ya, kemudian yang saya tahu juga usaha Bapak ini juga sudah berkembang ke mancanegara juga ya Pak ya? Iya. Betul. Ya. Sampai ke negara mana aja Pak kalau boleh tahu? Jadi karya Bapak ini udah bisa sampai lintas negara gitu Pak ya? Iya. Ya kalau masalah itu sih kita sudah pernah kirim ke Eropa, ke Eropa, kemudian Asia-nya mana tuh Pak? Ke Hong Kong, Thailand, misalkan di Australia juga pernah. Waduh, luar biasa. Di Indonesia ini hampir juga di Indonesia. Oke, berarti Bapak juga di sini nggak cuma bikin relief kayak gini aja, jadi model patung atau apapun semua jenis permainan pasti dikerjakan semua ya Pak ya? Betul. Makanya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak pemesan itu sendiri. Baik. Jadi apakah itu misalkan termasuk materialnya Mas, kan ada gitu. Baik. Baik. Batu itu ada batu candi, ada batu misalkan batu putih seperti ini. Baik. Ada batu kali yang melalui hulu Merapi. Gitu. Ada lagi batu granit. Jadi nanti tinggal penyesuaian permintaan saja. Baik. Itu Pak, kalau misalkan batu besar kayak gitu, kira-kira ngebawanya gimana itu Pak? Saya nggak kebayang gitu. Misalkan Bapak bikin patung besar gitu kan materialnya kan pasti sangat besar ya Pak ya. Ya. Itu mungkin pakai bantuan alat berat juga atau apa Pak? Jadi kan ya itu luar biasa gitu Pak. Ya, kalau misalkan pengambilan bahan itu biasanya kan begini. Kalau batu itu masih di lokasi kan bentuknya masih belum bulat gitu. Oke, baik. Setelah itu kan batu itu kita belah sesuai ukuran yang kita inginkan. Baik. Dan itu harus melalui tenaga ahli yang biasa membelah batu itu. Oh baik. Paling tidak kita misalkan bisa mengenali serat-serat batu. Ya, jangan sampai misalkan serat itu memotong yang menjadi ukuran yang kita inginkan kan begitu. Nah, setelah jadi ukuran itu jadi bisa dibantu kenaikannya itu bisa dibantu menggunakan tekel, bisa menggunakan dongkrak, terus alat bukit seperti linggis, ada misalkan roda dari besi, dan kayu-kayu balok selain itu. Jadi masih seperti tradisional lah gitu. Oh gitu, jadi nggak cuma sekedar ya Bapak juga ada kayu, ada itu, jadi semua jenis ukiran Bapak juga dikerjakan semua ya Pak ya? Iya. Oke. Iya Pak, terus kemudian kalau boleh tahu nih Pak, ya ini sih mungkin sedikit ya buat motivasi kita semua gitu. Ya. Kira-kira Pak, omset dari batu itu dilihat dari apa Pak, jenis atau apa? Jadi kira-kira setahun itu kisaran berapa Pak? Jadi ini kan perputaran usaha Bapak kan kalau saya udah lumayan besar Pak, seperti itu. Jadi misalkan orang pesen satu batu itu bisa di kisaran antara harga berapa Pak kalau itu Pak? Jadi barangkali nanti ada teman-teman yang mau pesen batu segala macam, jadi bisa hubungi Bapak langsung seperti itu. Ya jelas begini, harga itu relatif baik. Kita lihat dari tingkat kesulitan. Oh, tingkat kesulitan baik. Besar kecilnya, juga material yang dimilih. Ya. Jadi kalau masalah itu nanti bisa tanya-tanya. Baik. Jadi orang tanya tidak harus membeli. Oh baik. Boleh tanya-tanya. Setuju. Boleh. Atau misalkan punya kabar bisa dulu, email dulu, ini ditanyakan kira-kira dengan ukuran ini harusnya biaya berapa. Itu boleh saja. Oh jadi ngajukan nih saya punya dana sekian.
maaf ya Pak, kalau misalkan ada orang yang pesan ukuran besar kan pasti materialnya juga besar. Itu kira-kira Bapak bisa ngejual sampai berapa Pak? Yang paling mahal lah. Ya ini buat motivasi kita semua teman-teman. Misalkan ya kan ada yang ukuran sebesar rumah, karena kan Bapak ini juga pahat batu ini buat candi juga segala macam. Jadi kan itu pasti ukurannya sangat besar ya Pak ya. Seperti itu. Ya. Itu bisa di kisaran berapa sih Pak? Jadi biar nilainya sampai 1 juta kah atau gimana Pak seperti itu? Ya sebagai contoh misalkan kita pernah membuat candi misalkan di Jakarta. Jakarta Itu ada di Biara Dhamacaka di Sunter. di Sunter, oke. Itu bentuknya mirip dengan Candi Pawon. Candi Pawon baik. Ya. Terus ada lagi misalkan yang dekat dari sini di Solo, itu bentuknya seperti Candi Sewu. Dan Oke. itu ukuran cukup besar. Besar ya Pak ya? Di situ ada 8 meter, persegi tingginya sampai 15 meter. Wow. Jadi di dalamnya itu bisa untuk meditasi segala. Oh gitu Di baik. samping itu biasanya keperluan orang obat itu kan diibaratkan seperti stupa. Oke. Jadi di situ biasanya orang pemesan itu bisa di dalamnya itu dibuat ada semacam kotak-kotak Baik. masalah untuk kepercayaannya. Nanti setelah meninggal bisa menyimpan api. Baik. Nah, terus kalau misalkan membuat seperti itu memang jangka waktu lama Mas dan menggunakan dana besar. Baik, kira-kira Ya. habis berapa Pak? Jadi kita punya gambaran itu ukuran 8 meter, tinggi 15 meter aja saya udah kebayang Pak. Itu sebesar apa? Itu pasti pekerjaannya udah ngambil sebentar ya Pak ya? Bisa Ya. berbulan-bulan ya Pak ya? Itu bahkan pakai tahunan. Oh tahunan ya Pak ya? Ya. Jadi kira-kira kalau dapat proyek seperti itu, ya itu kira-kira habis berapa Pak? Jadi buat motivasi kita semua seperti itu. Yang jelas kalau misalkan itu saya tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih spesifik. Siap. Karena itu memang harus mulai perhitungan. Tapi Siap. yang Nah, jelas itu di atas 2M-nya itu naik ke atas. berarti di angka 2 miliar ke atas karena memang pengerjaannya bisa sampai setahun teman-teman. Iya. Seperti itu. Ya. Ya ini kan apa ya buat motivasi kita juga teman-teman. Artinya apapun pekerjaan yang kita geluti, kalau kita benar-benar ulet, gigih, kemudian kita sabar, pasti akan menilai hasil seperti Pak Tarjiban ini. Seperti itu. Awalnya memang mungkin karena memang udah turun-temurun teman-teman, jadi dikembangkan, awalnya bekerja sama orang, akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha. Ya itu kan memang semuanya butuh proses seperti itu. Nah mungkin itu aja teman-teman, sharing dari Pak Tarjiban. Ya siapa tahu sukses story Pak Tarjiban ini bisa dijadikan supaya motivasi untuk kita semua, supaya kita bisa jauh lebih sukses. Karena tidak ada sesuatu kesuksesan itu tanpa adanya usaha. Pasti sekecil apapun usaha kita pasti ada hasilnya. Makanya teman-teman di sini saya mengajak teman-teman semua, kita harus berpositif thinking. Karena seperti kita lihat sukses story-nya Pak Tarjiban juga awalnya juga memulai itu memang tidak mudah. Mulai dari pekerja dulu, kemudian sekarang sudah menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Dia belajar untuk bekerja sama orang. Nah sekarang sudah punya usaha gini ya, alhamdulillah sudah punya banyak karyawan juga ya Pak ya. Banyak karyawan, artinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu teman-teman. Oke, saya tunggu komen dan sarannya supaya channel saya ada bisa menjadi lebih baik. Saya tunggu di kolom komentar. Benar Mas Hendra, Baik. tambah sedikit. Tapi jangan lupa, Baik. ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Itu tidak lepas dan itu adalah nomor satu itu karena anak berada di Allah SWT. Ya, alhamdulillah. Nah, Betul. jadi walaupun kita usaha seperti apapun, kita istilahnya sesungguh apapun, tapi jangan lupa untuk doa dan memohon pada Tuhan. Setuju Pak. Karena manusia pada dasarnya kita hanya bisa berusaha. Ya. Sementara Tuhan yang menentukan hasilnya. Oh, Gitu. ya. Tapi teman-teman tidak boleh menyerah. Artinya kalau saya lihat dari perjalanan Pak Tarjiban ini, beliau udah menekuni usaha ini udah lama sekali. Seperti itu. Iya, bisa dibilang sejak kecil. Sejak kecil itu. Jadi, terus terang saya belajar ini bisa dibilang otodidak. Jadi tidak melalui bangku sekolah yang formal. Oke. Jadi saya kalau dididik secara umum kurang beruntung karena saya tidak bisa sekolah formal. Tapi di sisi lain saya mungkin orang yang sangat beruntung karena
akan mendapatkan anugerah dari Allah SWT. Berarti mohon maaf, Bapak terakhir pendidikan sampai tingkat apa Pak? Maaf Mas, saya cuma sampai kelas 3 SD saja. Sampai tingkat kelas 3 SD teman-teman. Artinya latar belakang memang penting, tapi semua itu tergantung dari motivasi kita. Karena apa? Pak Targima dengan hanya kelas 3 SD aja bisa menjadi pengusaha sukses. Karena apa? Dia selalu menekuni dan tidak pernah menyerah. Halangan itu pasti selalu ada, tapi ya itu tadi, dengan kegigihan, usaha kerja keras, dan doa. Itu yang paling penting supaya semua diberikan kemudahan dari Allah ya Pak ya. Iya, setuju. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Semoga sharing yang kita berikan ini bisa menjadikan motivasi yang berharga buat terutama untuk diri saya dan juga bisa untuk teman-teman sekalian, supaya Pak kita bisa lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Oke teman-teman, itu aja. Kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya bisa isi di kolom komentar. Seperti itu. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.